Halo semuanya, dunia kripto itu seringkali kedengarannya rumit ya. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng konsep-konsep yang paling mendasar biar jadi lebih gampang dicerna. Kita akan fokus pada dua pilar utamanya, smart contract dan blockchain. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu smart contract? Gampangnya bayangin aja ini kayak mesin penjual otomatis tapi versi digital. Jadi ini adalah sebuah program komputer yang secara otomatis menjalankan sebuah perjanjian kalau semua syaratnya sudah terpenuhi. Nggak perlu ada negosiasi lagi, nggak perlu tanda tangan basah, dan yang paling penting, nggak butuh perantara. Semuanya serba otomatis. Logika di baliknya itu sebetulnya super simple. Jika ini, maka itu. Persis kan kayak vending machine? Jika Anda masukin uang yang cukup dan Anda tekan tombol pilihan minuman, maka mesinnya pasti bakal ngeluarin minuman pesanan Anda. Nah, smart contract itu kerjanya pakai prinsip yang sama, tapi bisa diterapin untuk hal-hal yang jauh lebih rumit dari sekedar beli minuman. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih yang bikin mesin penjual otomatis digital ini bisa kita percaya? Kok bisa aman? Jawabannya ada di teknologi di baliknya, yaitu blockchain. Anggap aja ini adalah buku besar digital super canggih yang nggak bisa diubah-ubah, yang memastikan setiap perjanjian itu tercatat dan dijalankan dengan aman dan transparan. Cara kerjanya tuh kurang lebih begini, setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam sebuah blok. Blok ini kemudian disegel pakai kriptografi, semacam segel digital super kuat, terus disambungin ke blok sebelumnya. Jadilah sebuah rantai. Nah, rantai inilah yang disebut blockchain. Dan karena sudah tersambung dan tersegel, hampir mustahil untuk diubah atau dimanipulasi. Sekali masuk, ya sudah, tercatat selamanya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling fundamental sama sistem yang kita kenal sekarang. Kalau buku besar bank, itu kan terpusat. Cuma bank itu sendiri yang pegang kendali. Sifatnya juga tertutup. Sebaliknya, buku besar blockchain itu terdesentralisasi, artinya disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi nggak ada satu pihak pun yang mengontrol. Sifatnya yang terbuka dan permanen inilah yang bikin sistem ini jadi super aman. Oke, jadi ini bukan cuma teori doang loh. Mari kita lihat gimana smart contract ini udah dipakai di dunia nyata. Ini bukan lagi soal masa depan, tapi aplikasi yang sudah berjalan sekarang. Aplikasinya, wah, udah banyak banget. Di sektor keuangan, ada yang namanya DeFi, di mana kita bisa pinjam-meminjam uang tanpa perlu lewat bank. Di dunia seni dan game, ada NFT yang jadi bukti kepemilikan aset digital yang sah dan nggak bisa dipalsuin. Bahkan, ini bisa merevolusi sistem pemilu kita loh, bikin jadi lebih transparan dan anti curang. Keren kan? Nah, ini bagian yang paling penting. Punya aset digital itu keren, tapi gimana cara jagainnya? Ini adalah poin krusial, karena di dunia ini, tanggung jawab keamanan sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Yuk kita bahas apa aja yang perlu Anda tahu. Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya krusial banget. Karena di dunia kripto, Anda adalah banknya sendiri. Nggak ada layanan pelanggan yang bisa Anda telepon kalau Anda lupa password atau kehilangan akses. Semuanya kembali ke Anda. Jadi, ada dua jenis dompet digital utama. Yang pertama, hot wallet atau dompet panas. Ini selalu nyambung ke internet, praktis banget buat transaksi sehari-hari. Miriplah kayak dompet kulit yang kita bawa kemana-mana. Terus ada cold wallet atau dompet dingin. Nah, yang ini sepenuhnya offline. Jauh lebih aman untuk simpan aset jangka panjang dalam jumlah besar. Anggap aja ini berangkas pribadi Anda. Ada satu mantra yang wajib dipegang sama semua orang di dunia kripto. Bukan kuncimu, bukan kriptomu. Atau not your keys, not your crypto. Artinya apa? Artinya simple. Kalau Anda nggak memegang kendali penuh atas private key atau kunci privat Anda, maka aset di dalamnya itu belum tentu benar-benar milik Anda. Pemilik sejatinya adalah siapapun yang memegang kunci itu. Jadi, private key itu ibarat PIN ATM super rahasia Anda. Sementara seed phrase yang biasanya terdiri dari 12-24 kata acak, itu adalah kunci masternya. Kunci dari segala kunci. Kalau dompet Anda hilang atau rusak, dengan seed phrase ini Anda bisa pulihkan lagi semua aset Anda. Jadi, simpan baik-baik di tempat yang aman, secara fisik, dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bagikan ke siapapun. Oke, kita geser sedikit ke gambaran yang lebih besar ya. Gimana sih status teknologi ini dari sisi hukum? Soalnya, kripto sekarang ini udah nggak lagi dianggap dunia koboi, tapi udah mulai jadi bagian yang diakui dan diatur oleh pemerintah, termasuk di Indonesia. Dan ini bukan angka yang main-main. Sampai saat ini, pemerintah melalui regulator di Indonesia secara resmi sudah menetapkan lebih dari 1.300 aset kripto yang legal untuk diperdagangkan. Ini bukti kuat kalau pasar kripto itu bukan lagi pasar gelap, tapi sebuah ekosistem yang diakui dan diawasi dengan serius.
Penting buat diingat ya, tujuan regulasi ini bukan buat mengekang, tapi justru sebaliknya. Ini dibuat untuk melindungi kita semua, para investor, dan memberikan kepastian hukum. Dengan aturan yang jelas, bursa-bursa jadi wajib memenuhi standar keamanan tertentu, dana nasabah jadi lebih terjamin, lingkungannya jadi lebih aman dan stabil buat semua. Jadi setelah kita tahu teknologinya ada dan aturannya makin jelas, pertanyaannya kembali ke kita semua. Teknologi ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan kesepakatan yang berjalan otomatis, adil, dan transparan. Juga deh, bayangkan sejenak, perjanjian apa dalam hidup Anda, entah itu urusan bisnis, sewa rumah, atau bahkan arisan, yang bisa jadi jauh lebih mudah dengan teknologi ini. Potensinya benar-benar ada di tangan kita.